Sobat Suara Puan, kembali lagi bareng saya Kanaya. Hari ini kita bakal bedah topik yang sering didengar tapi jarang dikupas tuntas nih, yaitu peran perempuan dalam pemerintahan di Indonesia. Isu ini bukan cuma soal jatah kursi, melainkan soal nasib kebijakan bangsa. Di sini udah ada 4 narasumber keren dari Universitas Riau Kepulauan. Yang pertama ada Reza Riantri Vanessa, ada Arneza Syafika, ada Anissa Sekar Putri, dan ada Abdul Husni. Semuanya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Oke, langsung aja nih. Kita sering dengar soal kuota 30% keterwakilan perempuan. Tapi faktanya di lapangan gimana sih? Kak Husni, boleh dong dibacain datanya? Oke, baik. Terima kasih pada Kak Kanaya. Kalau bicara data, ini agak bittersweet. Secara aturan kita punya affirmative action di Undang-Undang Nomor 12 pada tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 yang mewajibkan parpol menyertakan minimal 30% caleg perempuan. Tapi perlu diketahui realisasinya di parlemen itu hasil pemilu tahun 2019 keterwakilan perempuan di DPR RI itu baru 20,5% di pemilu 2024 kemarin. Angkanya naik lebih sedikit, diproyeksikan sekitar 22,1%. Jadi belum pernah tembus angka psikologis 30% itu di kursi parlemen. Meski daftar caleg sudah memenuhi syarat. Ya, betul Lusni. Jadi di sini aku mau nambahin dari sisi lapangan. Angka 30% itu di daftar caleg seringkali cuman formalitas saja. Administrasi supaya parpol lolos verifikasi KPU. Banyak caleg perempuan ditaruh di nomor sepatu atau di nomor paling akhir, yang peluang terpilihnya tuh sangat kecil. Jadi sistem proporsional terbuka ini pisau bermata dua. Oke, menarik sekali ya ternyata teman-teman. Jadi ada beda antara daftar nama dan yang terpilih. Nah, dari Kak Reza, kalau dari kacamata akademis, kenapa sih angka ini penting? Apa cuma hanya biar kelihatan adil? Nah, ini poin krusialnya Mbak Kanaya. Kita harus meminjamkan teori dari Hanan Pitki tentang the concept of representation. Ada dua hal. Yang pertama itu ada descriptive representation atau keterwakilan deskriptif. Dan yang kedua itu ada subrepresentation atau keterwakilan substantif. Saat ini kita sering terjebak di deskriptif asal ada perempuan, fisik perempuannya ada, padahal tujuannya adalah substantif, apakah mereka bertindak untuk kepentingan perempuan, apakah proyek pro gender lahir dari mereka. Ya, setuju banget, Ja. Generasi kita itu ngelihatnya gini, percuma ada perempuan di sana kalau nggak punya perspektif gender. Nah, jadi yang kita butuh itu critical mass, di mana teorinya itu bilang mayoritas bisa bikin perubahan signifikan itu kalau misal jumlahnya itu mencapai masa kritis, yaitu 30% tadi. Jadi kalau misalnya di bawah itu, mereka itu cuman bakal jadi kayak token, di mana atau simbol aja. Jadinya suaranya itu biasanya bakal tenggelam sama dominasi laki-laki. Tuh. Oke, ide bagus. Bagus, satu poin yang penting. Tapi perlu kita ketahui juga karena faktanya di sini Global Gender Gap Report dari World Economic Forum WEF pada tahun 2023 pada saat itu di Indonesia ini masih menetapkan terdapat peringkat ke-30 ke-87 dari 140 negara. Subindeksnya pemberdayaan politik kita masih rendah di Indonesia. Artinya di sini laki-laki di Indonesia masih sangat dominan dalam pengambilan keputusan yang sangat strategis ke depannya. Oke, ternyata selama ini kita butuh yang namanya critical mass ya. Tapi kenapa sih susah banget dicapai? Karneza, kira-kira apa ya hambatannya? Oke, jadi hambatannya tuh gila-gila banget sih, Nay. Yang pertama itu biaya politik yang tinggi.
Riset dari LPE MUI menunjukkan korelasi sangat kuat antara modal finansial dan keterpilihan. Perempuan perempuan secara ekonomi itu seringkali tidak sekuat laki-laki karena kesenjangan upahnya. Yang kedua itu ada kebanalan dinasti politik. Banyak perempuan yang masuk DPR itu adalah istri, anak, atau kerabat dari pejabat laki-laki. Ini mengurangi kualitas meritokrasi. Ya, saya tambahin juga aspek kulturnya, salah satu hambatan kenapa susah banget tuh critical mass itu dicapai ya, karena salah satunya ada aspek kultur. Nah, kita tuh masih melawan kultur atau budaya patriarki kan, yang dimana ada stigma demokrasi mengatakan bahwa perempuan itu kerjanya di dapur, di sumur, sama di kasur. Nah, terus dalam sosiologi juga mengatakan ada istilah glass ceiling atau rumah kaca, langit-langit kaca. Yang artinya bahwa ada tantangan nggak terlihat sama kita yang membuat perempuan tuh susah naik ke puncak. Nah, bahkan sekarang itu ada istilah juga sticky floor. Jadi perempuan itu tertahan di level bawah yang birokrasi itu yang sulit untuk capai bagi perempuan untuk naik ke dalam tatanan birokrasi. Jadi mereka lengket gitu di situ, nggak bisa naik, susah gitu. Mas Rusni ada yang tambahin? Oke, baik, terima kasih. Ya, masuk. Terima kasih pada Mbak Nisa. Dan saya ini sebagai laki-laki melihat parpol itu desainnya sangat maskulin, sangat detail, sangat terperinci, sangat teliti. Rapat-rapat politik yang sering dilakukan pada malam hari maupun dini hari. Di tempat-tempat yang kurang ramah bagi perempuan yang punya ganda mengurus keluarga, khususnya di negara kita Indonesia, ini struktural barir yang sangat nyata. Oke, ternyata suram juga ya dengernya. Tapi pasti ada sisi positifnya nggak sih? Kanisa, ada nggak sih bukti kalau misalnya perempuan di pemerintahan itu bikin beda? Ya, ada dong, pastinya ada. Ya, contoh paling nyata itu pengesahan UU TPKS, Tindak Pidana Kekerasan Seksual di tahun 2022. Itu perjuangannya panjang. Kaukus perempuan parlemen dan aktivis kayak kalau misalnya parlemen isinya cowok semua kan kalau saya skeptis ya UU itu bakal disahkan gitu atau bakal jadi prioritas. Itu bukti substantif, representatif, bekerja. Kayak perempuan mengerti rasa sakit dan urgensinya, lalu mendorong itu jadi kebijakan, gitu, menurut saya. Betul. Selain itu, lihat Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani atau Ibu Retno Marsudi di Kemenlu. Mereka mematahkan mitos bahwa perempuan emosional dan tidak logis. Mereka justru sangat teknokratis dan detail. Data menunjukkan pemerintahan dengan keterlibatan perempuan tinggi cenderung lebih fokus pada isu kesejahteraan, pendidikan, dan kesehatan. Baik, di sini saya mau menambahkan sedikit teori. Ada studi dari Esther Duflo, yaitu dia pemenang dari Nobel Ekonomi, yang menunjukkan bahwa pemimpin perempuan lebih banyak mengalokasikan anggaran untuk barang publik seperti air bersih, infrastruktur desa, dibanding pemimpin laki-laki. Jadi perempuan di pemerintahan itu bukan cuma soal hak asasi, tetapi soal efisiensi pembangunan. Wah, ternyata daging semua ya isinya teman-teman. Jadi kesimpulannya perempuan di pemerintahan bukan sekedar pemanis buatan, melainkan kebutuhan vital negara. Nah, sebelum saya tutup, ada nggak sih satu kalimat penutup dari masing-masing narasumber? Politik butuh keseimbangan, laki-laki harus jadi ally, buka ruang, dan dukung sistem yang meritokratis, bukan patriarkis. Sudah.
Ya, jadi anak muda stop antipati sama politik. Kita butuh perempuan cerdas masuk sistem, bukan yang cuman punya nama belakang yang terkenal. Kualitas penting 30%, tapi kuantitas dan keberpihakan pada keadilan gender jauh lebih penting. Kalau dari aku sih, perempuan harus saling dukung, woman support woman, jangan cuma di sosmed, tetapi di bilik suara juga. Oke, luar biasa ya teman-teman. Terima kasih Kak Husni, Kak Nisa, Kak Arneza, dan Kak Reza. Sobat Suara Puan, negara ini ternyata dibangun oleh bapak bangsa dan ibu bangsa. Memastikan perempuan ada di kursi pemerintahan adalah cara kita merawat Indonesia. Berakhir sudah bincang-bincang kita kali ini. Jangan lupa di like, komen, dan share video ini biar makin banyak yang melek dengan isu ini ya. Sampai jumpa.